tadi kan kita sudah menyaksikan film Bu ya. Biar lebih semangat, nanti kalau saya bilang halo, Ibu bilang hai. Kalau saya bilang hai, Ibu bilang halo. Kita coba Bu ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, tangan dulu Bu. Baik, untuk lebih jelas mengenai kesehatan dan gizi, ibu-ibu semua sudah pada pegang buku pintar, ibu-ibu ya? Sudah, Bu. Saya nggak bawa, Bu. Nggak bawa, oke. Iya, Bu, lupa. Nanti saya bisa dilihat di sini Bu ya. Iya, Bu. Buka halaman 18 Bu. Gimana Bu, sudah ketemu semua? Sudah. Iya. Jadi di buku itu kan ada cara menyusui Bu ya. Coba saya minta Bu Umi untuk baca cara menyusui yang benar Bu. Cara menyusui yang benar. Susui bayi sesering mungkin. Semau bayi paling sedikit 8 kali sehari. Terus Bu ya, Iya. bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Yang ketiga, susui sampai payudara terasa kosong. Lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Kemudian, bila bayi sudah kenyang tapi payudara masih terasa penuh atau kencang, perlu dikosongkan dengan dipera untuk disimpan. Hal ini agar payudara tetap memproduksi ASI yang cukup. Ya, baik, terima kasih Bu Umi. Ya, Bu. Kemudian untuk posisi dan pelekatan menyusui yang benar, saya minta bantuan Ibu Dian untuk bacakan Bu ya. Wah, Bu, itu kecil sekali, Bu. Oh iya Bisa ya. ke yang lainnya, Bu, Coba ya. Bu Putri. Ya. Untuk posisi dan peletakan menyusui yang benar, yang pertama pastikan posisi ibu ada dalam posisi yang nyaman. Kemudian yang kedua, kepala dan badan bayi berada dalam garis lurus. Ketiga, wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting. Kemudian ibu harus memeluk badan bayi dekat dengan badannya. Terakhir, jika bayi baru lahir, ibu harus menyangga seluruh badan bayi. Ada lagi. Sebagian besar areola atau bagian hitam di sekitar puting masuk ke dalam mulut bayi. Mulut terbuka lebar, kemudian bibir bawah melengkung keluar, dagu menyentuh payudara ibu. Iya, terima kasih Bu Putri. Jadi kepala dan badan bayi harus dalam satu garis lurus Ibu-ibu ya. Jadi agar bayi bisa dengan mudah dan nyaman menyusui Bu. Kemudian wajah bayi menghadap payudara dan dagu bayi menempel pada payudara ibu. Kemudian untuk posisi menyusui bayi kembar, ibu-ibu bisa lihat sendiri ya Bu ya di bukunya Bu. Nah, ini ada cara memerah dan menyimpan ASI. Ibu-ibu sudah bisa belum caranya memerah susu Bu? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah marah. Terus kalau Ibu Umi berarti anaknya ASI Langsung aja ditetein. Oh, terus kalau Ibu tinggal pergi gimana Bu? Saya kasih formula, Bu. Oh, formula ya. Iya. Baik. Jadi saya jelaskan sedikit Ibu ya. Untuk cara memerah susu itu, pertama kita pijat payudara dengan arah ke bawah Bu ya, ke bawah. Kemudian lakukan gerakan tangan melingkari payudara. Kemudian tempel tangan di tepi areola. Areola itu kan ada puting susu Bu ya, ada lingkaran yang berwarna gelap. Oh, yang warnanya hitam itu ya. Iya, berarti warnanya hitam. Iya, Bu, saya juga hitam. Oh, Bu. iya. Iya. Baik. Jadi Malu saya. ya. Jadi kita pegangnya itu bukan di putingnya ya Bu ya, atau di payudaranya. Jadi kita pegang itu dekat dengan daerah yang berwarna gelap itu ya. Kemudian jempol dengan telunjuknya memencet begini Bu. Ya, agar sampai dia keluar. Nanti kalau payudaranya dipencet, yang ada malah sakit payudaranya Bu. Iya, Bu, saya sering iya, gitu, Bu. ASI-nya tidak Sakit, keluar Bu. dia. Iya.
sudah kita melingkar, gerakan melingkar, kemudian jempol dan jari telunjuk berdekatan dengan daerah areola, kemudian tekan ya. Nah, kita menggunakan gelas dengan mulut yang lebar, Bu, yang garisnya lebar. Jangan nanti Ibu botol dipakai, kan susah jadinya. Ya, air susunya jadinya tumpah ya. Jadi pakai gelas aja. Nah, setelah sudah ditempati gelas, baru Ibu bisa simpan dengan tempat yang kalau bisa kaca, Bu ya. Kaca atau keramik, jangan plastik, Bu. Karena kenapa? Nanti pada saat ingin menghangat, sebelum memberikan ke anak itu kan air asinnya harus dihangatkan. Jadi kalau dia air hangat terus plastik, ya kandungan plastik itu jelek untuk kesehatan. Bahaya, Bu, Iya, ya. bahaya. Kemudian ibu-ibu sudah tahu belum cara menyimpan ASI? Taruh di meja aja, Bu, enggak apa-apa, Bu. Taruh di meja itu suhu ruang, Ibu ya. Yang penting itu dia ditutup, Bu, biar nanti nggak ada lalat, tidak ada debu, Ibu ya. Nah, untuk ASI yang dalam suhu ruang itu 19 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius itu dia dapat bertahan selama 6 sampai 8 jam, Bu ya. Kemudian 4 jam untuk ruangan non AC. 6 sampai 8 jam itu di ruangan ber AC dan 4 jam untuk ruangan non AC. Kemudian untuk ASI yang sudah dibekukan, kemudian kita panaskan. Setelah dia hangat, dia hanya bertahan selama 4 jam, Ibu ya. Jadi usahakan sebelum 4 jam itu ASI itu sudah habis dikonsumsi oleh bayi ya. Kemudian kita juga bisa menyimpannya di kulkas. Menyimpan di kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius itu dia dapat bertahan 2 sampai 3 hari, Bu. Kemudian kita bisa letakkan juga di freezer. Kalau untuk freezer pintu 1 itu dia hanya bertahan selama 2 minggu, Bu. Ibu-ibu tahu nggak kenapa kok lemari freezer sama-sama di freezer, tapi freezer lemari 1 pintu hanya bertahan 2 minggu? Ada tahu nggak, Bu? Mungkin dinginnya beda, Bu ya. Iya, Suhunya beda, Bu, ya. suhunya dia sering berubah-ubah, Bu. Karena kan kalau pintu 1 kita sering melakukan buka tutup, iya. Terus kalau untuk freezer pada lemari S2 pintu dia lebih lama, Bu. Karena bisa bertahan 3 sampai 4 bulan, Bu ya. Karena itu dah tadi dia khusus ya. Baik, sampai sana sudah jelas, Ibu? Sudah. Iya. Nah, tadi kan ada ibu-ibu yang mengalami masalah dalam menyusui, pemberian ASI. Nah, sekarang sudah dijelaskan melalui video, sudah diterangkan juga melalui buku pintar. Ibu-ibu sudah mulai paham kan? Sudah mengerti kan, Bu ya? Sudah, Bu. Iya, jadi ibu-ibu bisa lihat di sini ya, ada flip. Jadi ibu-ibu ya, ASI eksklusif itu bayi hanya boleh mengkonsumsi ASI saja sampai berusia 6 bulan, Ibu. Jangan diberi tambahan lagi, Bu ya. Apalagi pisang, Bu, jangan, Bu. Kemudian berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun. Kan 6 bulan ke atas dia sudah boleh mengkonsumsi makanan tambahan. Tapi teruskan saja berikan ASI sampai berusia 2 tahun. Kemudian susui bayi sesering mungkin, Bu ya, semau bayi. Dan ingat, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu berpergian. Iya, Bu. Iya. Jadi ibu-ibu udah paham, Bu ya. Nanti kalau punya bayi lagi bisa merubah polanya menjadi lebih baik, Bu ya. Iya, Bu. Iya, seperti Ibu Umi kan memberikan susu Iya. formula, iya. Jadi kalau misalnya produksi ASINya masih bagus, lebih baik rasanya dipompa, Ibu ya, disimpan. Iya. Ya, nanti saya mau belajar dulu, Bu, merah susu, Bu. Iya, kan mudah, Bu ya, sudah dijelaskan tadi. Baik, terima kasih Ibu-ibu untuk kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mendapatkan ilmu lebih baik lagi, Bu ya. Tepuk tangan untuk kita semua, Bu.